Salam kompeten, sobat milenial. Sekarang kita lanjutkan untuk pembahasan soal UKK akuntansi tahun 2022 untuk paket 4, di mana setelah kita menyusun worksheet atau neraca lajur, langkah selanjutnya kita akan membuat laporan keuangan. Yang pertama nanti ada laporan laba rugi, ini format yang akan kita gunakan ya untuk laporan laba rugi. Kemudian nanti yang kedua ada laporan perubahan modal, ini format yang akan kita gunakan. Dan yang ketiga nanti ada neraca, ini format yang akan kita gunakan nanti. Dan akan kita tambah dengan cash flow, di mana di sini ada cash flow dengan direct method atau metode langsung. Dan kita juga akan menyusun cash flow yang metode tidak langsung atau indirect method. Jadi kita nanti bisa melihat di mana perbedaannya. Makanya di sini saya sandingkan bersebelahan antara yang metode langsung dan metode tidak langsung. Jadi untuk yang pertama, sekarang kita bahas terlebih dahulu untuk laporan laba rugi atau income statement. Untuk lebih mempermudah kita pengambilan data, karena data nanti akan kita lihat dari neraca lajur ini ya. Untuk income statement itu akan kita ambil dari kolom income summary ini. Jadi ini data yang akan kita gunakan untuk menyusun laporan laba rugi. Sekarang monitornya kita split menjadi dua bagian. Oke, jadi yang sebelah kiri di sini neraca lajur atau worksheet, yang sebelah kanan di sini kita ambil untuk laporan laba ruginya. Jadi perlu diingat bahwa laporan laba rugi itu isinya adalah pendapatan dan beban, di mana pendapatan untuk perusahaan dagang atau industri tentunya dari penjualan. Sedangkan beban nanti akan dibagi menjadi beban penjualan dan beban operasional. Setelah nanti ada di bawah lagi ditambah dengan hal-hal di luar usaha ya, atau pendapatan dan beban lainnya, di mana nanti ada pendapatan lainnya dan ada beban lainnya. Dan yang terakhir nanti kita masukkan untuk income tax expense atau biaya pajak penghasilan. Barulah nanti akan diperoleh net earning after income tax atau laba bersih setelah pajak. Jadi yang pertama kita isi terlebih dahulu untuk sales of finishing inventory, karena inilah penjualan dari perusahaan Tangaya Konveksi ini. Kita ambil dari income summary di sebelah kredit ini. Ini namanya sales of finished inventory. Inilah yang akan kita jadikan sebagai data untuk mengisi laporan laba rugi di sini. Jadi silahkan dituliskan di sini. Kemudian di sini ada sales diskon, kemudian ada sales return. Jadi ini kita masukkan. Jadi ini keduanya ini kita tambahkan potongannya ya. Sini namanya adalah amount sales discount and return ya, atau jumlah potongan penjualan dan return. Kita dapat menggunakan rumus di sini, ditambahkan antara sales diskon dengan return diskon. Kemudian nanti akan dikurangkan. Jadi antara sales of finished inventory ini dikurang dengan amount sales discount and return, dapatnya adalah net sales atau penjualan bersih. 1.604.230.000. Kemudian kita masukkan di sini cost of goods sold atau harga pokok penjualan. Jadi di sini sudah dicantumkan berapa harga pokok penjualannya, maka kita tidak perlu melakukan perhitungan lagi, cukup kita masukkan ke sini harga pokok penjualan atau cost of goods sold. Kemudian antara penjualan bersih atau net earning ini dengan cost of goods sold kita kurangkan, maka dapatlah ini yang disebut dengan gross earning. Kemudian berikutnya kita masukkan untuk operating expense, di mana operating expense ini akan dibagi menjadi dua bagian, yaitu sales department expense dan general administrasi department expense. Cara membedakannya mana yang masuk ke dalam sales department dan mana yang masuk general administrasi department, kita melihat kode yang ada dalam nomor akun ini.
Jadi kalau kodenya itu 61 ya, berarti akan kita masukkan ke dalam bagian penjualan atau sales department expense. Nanti akan dimulai dari sales expense sampai dengan insurance expense ini 61 ya. Begitu masuk ke 62, maka dia nanti akan masuk ke dalam bagian general and administration department expense. Kan nanti akan dimulai dari salaries general administrasi expense sampai dengan other general and administrasi expense ini. Ini yang masuk dalam kelompok general and administrasi department expense. Jadi kita masukkan dulu yang pertama untuk sales department expense. Kita bisa melihat di sini kita pindahkan nama akun ini dari salary sales expense ini sampai dengan insurance expense ya. Ini sudah saya tuliskan di sini. Kemudian untuk angkanya kita ambil di kolom income summary tetap. Ini ya. Maka kita masukkan ke sini. Ketik sama dengan kan angkanya ya. Ini bisa saya kopikan ke bawah. Kemudian kita jumlahkan. Jadi masing-masing kita pindahkan di 7.200.000, ini 6 juta dan seterusnya ya. Kita jumlahkan berapa total sales department expense-nya. Saya ketik di sini sama dengan sum. Muncullah 83.200.000. Ini total sales department expense-nya. Kemudian berikutnya kita masukkan lagi untuk general and administration department expense. Dimulai dari salaries general expense ini, nanti akan ke bawah sampai dengan other general expense ini. Silahkan dituliskan nama bebannya di sini. Kemudian kalau sudah, masukkan jumlahnya sesuai dengan yang ada dalam jumlah di sini. Jadi ingat ngambilnya tetap dari income summary ya. Kita masukkan ini 28.400 dan ke bawahnya di sini saya kopikan sampai other general and administration expense ya. 1 juta ini terakhir. Dan kalau sudah, kita jumlahkan berapa jumlah beban bagian administrasi dan umum. Maka dapatlah jumlahnya 49.925.000. Kemudian antara total sales department expense dengan total general and administration department expense ini kita tambahkan dan hasilnya nanti disebut dengan total operating expense. Ini kita tambahkan dengan ini. Dapatnya 133.125.000. Kemudian di atas ini tadi kita sudah mendapatkan gross earning. Sekarang di sini sudah ada total operating expense, berarti bisa kita hitung berapa operating net earning atau laba bersih operasionalnya. Dengan cara mengurangkan gross earning ini dengan total operating expense, maka dapatlah 292.510.000. Inilah yang disebut dengan operating net earning atau laba bersih operasional. Setelah kita memperoleh laba bersih operasional, selanjutnya kita masukkan ini lagi. Other revenues and expense atau pendapatan dan beban lainnya. Yang pertama nanti ada pendapatan lainnya atau other revenues, dan yang kedua ada other expense atau beban lainnya. Cara melihatnya kita lihat di dalam neraca lajur di sini. Di sini ada kode akunnya. Jadi kalau kode awalnya itu 8 ini berarti masuk dalam pendapatan lainnya. Kalau kodenya 9 masuk ke dalam beban lainnya. Nah, sekarang kita masukkan dulu di sini untuk other revenues atau pendapatan lainnya. Kita melihatnya tetap dari kolom income summary ya. Di sini cuma ada 2, yang dividen revenue ini tidak ada angkanya, nggak usah kita masukkan. Berarti kita masukkan di sini untuk yang interest revenue, di sini adalah 14.200 dan untuk service revenue di sini adalah 9.500. Kemudian ini kita jumlahkan, dapatlah amount other revenues ya. Kita tambahkan saja yang 2 ini. 23.700. Dan sekarang kita masukkan other service test ya, ini 300. Kemudian yang 2 bawah masukkan juga sampai dengan other expense ini. Saya kopikan ya, sudah selesai. Dan sekarang kita jumlahkan ya, bisa diketik di sini sama dengan sum. Yang ketiganya ini kita tambahkan 21.100.
Sekarang kita hitung berapa selisih bersih antara pendapatan lainnya dan beban lainnya. Kan nanti di sini akan diperoleh net other revenues and expense ya. Ini caranya kita akan mengurangkan jumlah pendapatan lainnya dengan jumlah beban lainnya. Ketika di sini hasilnya plus, berarti masih besar pendapatan lainnya. Tapi ketika hasilnya minus, berarti masih besar beban lainnya. Di sini berarti selisih bersih masih plus ya. Maka untuk perhitungan net earning before income tax atau laba bersih sebelum pajak, antara operating net earning ini ditambah dengan net other revenues and expense ini. Dapatlah 295.110.000. Kemudian karena ini tadi adalah laba bersih sebelum pajak, sekarang kita masukkan berapa besarnya beban pajak penghasilan. Ini sudah ada dalam neraca lajur ini, kita pindahkan saja ini. Kemudian sekarang kita hitung berapa jumlah net earning after income tax. Ini akan diperoleh dengan cara mengurangkan antara net earning before income tax ini dengan income tax expense. Maka di sini diperoleh 286.250.000. Jumlah ini harus sama dengan perhitungan kita yang ada dalam neraca lajur. Sekarang kita cek apakah sama atau tidak. Jadi dalam neraca lajur di sini 286.821.250. Di sini 286.821.250. Berarti sudah sama ya. Artinya untuk laporan laba rugi yang kita susun di sini sudah benar. Jadi inilah bentuk laporan laba rugi untuk Tangaya Konveksi.